Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Selvia Purnama Putri dengan NIM PO 7120320060. Nah, di sini saya akan menjelaskan asuhan keperawatan tentang gastritis. Apa itu gastritis? Gastritis adalah peradangan lokal atau menyebar pada mukosa lambung yang berkembang bila mekanisme protektif mukosa dipenuhi dengan bakteri atau bahan iritan lain. Nah, gastritis juga dikenal sebagai iritasi lambung atau radang lambung yang bisa muncul secara tiba-tiba dan dalam waktu yang relatif lama. Gastritis sering juga kita sebut dengan penyakit MAH. Selanjutnya kita akan menuju ke etiologi atau penyebab gastritis. Nah, yang pertama, gastritis bisa disebabkan akibat infeksi dari bakteri Helicobacter pylori. Yang kedua, karena stres akut yang disebabkan oleh penyakit berat atau trauma. Yang ketiga, erosif kronis yang disebabkan oleh penggunaan obat-obatan terutama aspirin. Yang keempat, karena virus atau jamur. Yang kelima, eosinofilik yang disebabkan akibat reaksi alergi terhadap cacing gelang. Yang keenam, sel plasma, yaitu gastritis yang penyebabnya tidak diketahui. Nah, untuk manifestasi klinisnya yaitu pertama, terdapat keluhan yang bervariasi. Terkadang tidak ada keluhan tertentu dan sebagian besar hanya mengeluh nyeri epigastrium yang tidak hebat. Yang kedua, kadang disertai dengan nausea atau vomitus. Yang ketiga, anoreksia. Yang keempat, yaitu gejala yang berat seperti nyeri epigastrium hebat, perdarahan, vomitus, dan hematemesis. Untuk pemeriksaan diagnostiknya bisa kita lakukan dengan pemeriksaan endoskopi, histopatologi biopsi, radiologis dengan zat kontras, dan analisis cairan lambung. Tanda dan gejala yang sering muncul pada penderita gastritis yaitu seperti mual muntah, tekanan darah di bawah rentang normal, lemas, pucat pada wajah, merasakan nyeri, dan suhu tubuh di atas rentang normal. Gastritis bisa menyebabkan beberapa komplikasi pada penderitanya seperti pendarahan saluran cerna, uikus, dan perforasi. Untuk penata laksanaan medisnya bisa kita lakukan dengan pemberian obat anti mual muntah, koreksi keseimbangan cairan dan elektrolit IV jika masih muntah, berikan obat seperti ranitidin dan antacid. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan mengenai penyakit gastritis. Selanjutnya kita akan menuju ke asuhan keperawatan gastritis. Sebelum menuju ke asuhan keperawatan, hal yang paling penting dan paling utama adalah kita melakukan pengkajian terhadap klien. Selanjutnya kita akan melakukan pengkajian terhadap klien, yang dimana pertama kita akan menanyakan biodata klien. Yang kedua, kita akan menanyakan tentang riwayat kesehatan klien. Kita akan menanyakan gejala nyeri ulu hati, apakah klien dapat makan, gejala mual muntah, dan kita akan menanyakan kapan gejala tersebut dirasakan, sebelum atau sesudah makan atau setelah mencerna makanan pedas dan makanan yang dapat mengiritasi lambung. Dan yang terakhir, kita menanyakan bagaimana gejala tersebut bisa hilang. Pada pengkajian ini kita juga akan menanyakan riwayat penyakit terdahulu klien, apakah ada riwayat penyakit lambung terlebih dahulu atau pernah menjalani pembedahan lambung. Kita juga akan menanyakan bagaimana pola makan klien dan apakah klien memiliki riwayat diet. Kita juga mengidentifikasi lamanya gejala, kapan hilang atau berkurang, dan dengan metode apa klien mengatasi keluhan, dan efek gejala apa yang terdapat pada klien. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik, yang dimana kita akan melakukan nyeri tekan abdomen, pemeriksaan dehidrasi dengan melihat perubahan turgor kulit dan membran mukosa, pemeriksaan tanda-tanda vital, dan kita akan melakukan pemeriksaan gangguan sistemik yang dapat diketahui menjadi penyebab gastritis. Setelah melakukan pengkajian, langkah selanjutnya kita akan menegakkan diagnosa keperawatannya. Diagnosa keperawatan yang akan kita ambil yaitu yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan iritasi pada mukosa lambung. Yang kedua, ansietas berhubungan dengan pengobatan.
Yang ketiga, perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat. Selanjutnya, kita akan menuju rencana asuhan keperawatan, yang dimana terdiri dari diagnosa keperawatan, tujuan dan kriteria hasil, dan intervensi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang nyeri akut berhubungan dengan iritasi pada mukosa lambung. Diagnosa keperawatannya, yang pertama kita akan membahas tentang nyeri akut berhubungan dengan iritasi pada mukosa lambung, yang dimana tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri teratasi dengan kriteria hasil, keluhan nyeri dapat menurun, meringis menurun, gelisah berkurang, kesulitan tidur menurun. Dan intervensinya yaitu manajemen nyeri, yang dimana kita akan melakukan identifikasi skala nyeri, kontrol lingkungan yang memperberat rasa nyeri, jelaskan penyebab, periode, dan pemicu nyeri, serta kolaborasi pemberian analgesik jika diperlukan. Selanjutnya, diagnosa keperawatan ansietas berhubungan dengan pengobatan. Tujuan dan kriteria hasilnya yaitu setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan ansietas berkurang dengan kriteria hasil, perilaku gelisah menurun, konsentrasi membaik, pola tidur membaik, perilaku tegang menurun. Untuk intervensinya yaitu reduksi ansietas, yang dimana yaitu identifikasi saat tingkat ansietas berubah, ciptakan suasana terapeutik untuk menumbuhkan kepercayaan, jelaskan prosedur termasuk sensasi yang mungkin dialami, dan lakukan kolaborasi pemberian obat antiansietas jika diperlukan. Yang terakhir yaitu diagnosa keperawatan perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan berhubungan dengan intake nutrisi yang tidak adekuat. Tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nutrisi terpenuhi dengan kriteria hasil, dehidrasi menurun, membran mukosa membaik, turgor kulit membaik, asupan cairan meningkat, tekanan darah membaik. Untuk intervensinya yaitu manajemen nutrisi. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan kalori dan jenis nutrien. Kedua, berikan makanan tinggi kalori dan tinggi protein. Yang ketiga, anjurkan posisi duduk. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan kolaborasi pemberian medikasi sebelum makan. Nah, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai ascap gastritis. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Untuk penderita MA atau gastritis, jangan lupa untuk makan tepat waktu dan menghindari makanan pedas atau makanan yang dapat mengiritasi lambung. Dan untuk semuanya, stay safe and stay healthy. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Bye-bye.